Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Tazkiyatul Fitria. Jika pada video sebelumnya kita sudah belajar materi tentang pengertian, ciri-ciri, dan unsur teks berita, sekarang kita lanjutkan ke materi, fakta, dan opini yang terdapat dalam teks berita. Tapi, sebelum kita lanjutkan ke materi hari ini, jangan lupa like, subscribe, share, dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan materi pembelajaran yang selanjutnya. Ada beberapa ciri dalam sebuah teks berita. Salah satunya adalah fakta dan opini. Nah, apakah kalian sudah bisa membedakan fakta dan opini? Untuk lebih mudah membedakannya, kalian harus tahu ciri-ciri fakta dan ciri-ciri opini. Kita pelajari dulu ciri-ciri fakta. Yang pertama adalah sudah terjadi. Artinya, kejadian yang diberitakan itu sudah terjadi. Penulis tidak boleh mengandai-andai sebuah peristiwa untuk dijadikan sebuah berita. Yang kedua, bisa dibuktikan. Nah, sebuah peristiwa yang diberitakan itu harus bisa dibuktikan agar masyarakat percaya bahwa berita tersebut adalah benar-benar kejadian yang nyata. Selanjutnya, yaitu bersifat objektif. Apa itu objektif? Ya, objektif itu adalah apa adanya, berdasarkan pandangan umum. Tidak boleh disertai pendapat penulis. Keempat, sebuah fakta itu harus memiliki data yang akurat. Tidak hanya akurat, tetapi juga harus tepat. Nah, untuk mendapatkan data yang akurat dan tepat, bisa ditambah dengan data statistik, waktu kejadian, atau jumlah orang atau pelaku yang ada di dalam berita tersebut. Dan yang terakhir, sebuah fakta itu bisa menjawab pertanyaan apa? Berarti di situ harus ada peristiwa. Bisa menjawab pertanyaan di mana? Harus ada tempat. Kapan? Ada waktu dan bisa menjawab pertanyaan siapa? Yaitu ada orang dan pelaku. Serta bisa juga menjawab pertanyaan berapa. Berarti di dalam berita tersebut ada jumlah atau angka yang jelas. Agar kalian lebih memahami sebuah fakta dalam berita, silakan cermati baik-baik contoh kalimat fakta dalam sebuah berita. Yang pertama, telah terjadi banjir di Jakarta Utara yang menyebabkan korban tewas sebanyak 14 orang. Nah, ada beberapa ciri fakta dalam kalimat tersebut. Yang pertama adalah banjir. Banjir adalah sebuah peristiwa yang menjawab pertanyaan apa? Ciri yang kedua, Jakarta Utara adalah sebuah tempat yang bisa menjawab pertanyaan di mana. Dan ciri yang ketiga adalah 14 orang. Artinya di situ ada jumlah. Berarti dia bisa menjawab pertanyaan berapa. Paham? Selanjutnya, contoh kutipan berita yang kedua. Tadi malam Liverpool berhasil menang 2-0 atas Chelsea lewat gol yang dicetak oleh Steven dan Luiz.
Nah, di situ yang pertama ada kata tadi malam. Berarti bisa menjawab pertanyaan kapan. Liverpool berarti bisa menjawab pertanyaan siapa. Kemudian ada juga nama orang ya, Chelsea, Stephen, dan Louis. Dan ciri yang ketiga, di situ ada skor 2-0. Berarti bisa menjawab pertanyaan berapa. Contoh yang ketiga, kuota haji Indonesia untuk tahun ini resmi dikurangi sebesar 50.000 orang. Kuota haji itu mampu menjawab pertanyaan apa? Apa yang dikurangi? Kuota haji. Indonesia itu menjawab pertanyaan di mana? Ya kan? Karena di situ ada tempat. Ciri yang selanjutnya tahun ini. Berarti bisa menjawab pertanyaan kapan. Dan ciri yang keempat ada 50 orang. Artinya mampu menjawab pertanyaan berapa. Nah, sudah lebih paham kan ciri-ciri fakta beserta contoh dan penerapannya dalam sebuah berita. Ciri-ciri opini yang pertama, bisa sudah terjadi maupun belum terjadi. Contoh peristiwa yang sudah terjadi. Tadi sore, kota Jakarta diguyur hujan yang sangat lebat, sehingga mengakibatkan banjir bandang dan banyak rumah yang terpendam. Nah, di situ ada kata hujan yang sangat lebat. Hujan yang sangat lebat tidak bisa diukur, tidak ada ukuran yang pasti sehingga dia masuk ke opini. Selain itu juga ada kata banyak rumah yang terendam. Nah, berapa banyak? Tidak ada angka ya. Karena banyak menurut satu orang belum tentu banyak menurut orang lain. Jadi, itu masuk ke opini. Contoh opini pada peristiwa yang belum terjadi. Sore ini sangat mendung. Pasti nanti malam hujan lebat dan mengakibatkan banjir bandang. Belum terjadi, tetapi sudah memprediksi hujan lebat. Jadi, itu masuk ke opini. Ciri yang kedua, belum tentu bisa dibuktikan. Nah, hujannya lebat atau tidak, banjirnya besar atau tidak, rumahnya banyak yang terendam atau tidak, itu belum tentu bisa dibuktikan. Jadi, masih masuk ke opini. Yang ketiga, bersifat subjektif. Artinya, pendapat satu orang dengan orang lain itu berbeda. Seperti banyak rumah yang terendam akibat banjir bandang. Ada juga orang yang mengatakan, biasa saja, karena masih banyak di daerah lain atau masih ada di daerah lain yang ketika banjir lebih banyak rumah yang terendam. Jadi ukuran banyak itu tidak bisa dipastikan. Antara satu orang dengan orang lain itu berbeda karena tidak ada angka yang pasti yang menjadi patokan. Begitu ya. Jadi bersifat subjektif. Ciri yang keempat, terdapat kata sifat. Kata sifat itu contohnya apa? Yaitu tadi besar, banyak, cantik, pintar, pandai. Ya. Besar, banyak itu kan tidak ada ukurannya. Satu orang dengan orang lain berbeda. Jadi termasuk ke ciri opini. Dan ciri yang terakhir, opini itu bisa menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana. Mengapa? Jawabannya pasti alasan. Nah, kalau terjadi sebuah peristiwa, alasan satu orang dengan orang lain kemungkinan berbeda. Bagaimana? Itu adalah proses. Menanyakan proses. Biasanya
proses suatu peristiwa dari satu orang dengan orang lain itu bisa juga berbeda, sehingga termasuk ke dalam ciri opini. Sudah paham? Sekarang, agar kalian lebih memahami opini dalam sebuah berita, kita cermati ya contoh-contoh berikut ini. Yang pertama, kualitas sepak bola Indonesia sedang meningkat. Di situ ada kata sedang meningkat, tetapi tidak ditulis berapakah peningkatannya. Sebelum saat ini ada angka berapa, sekarang berapa, tidak dijelaskan. Jadi, meningkat menurut satu orang belum tentu meningkat menurut orang lain. Jadi, kalimat tersebut disebut opini. Yang kedua, menurut Evan, Bambang Pamungkas merupakan pesepak bola terbaik di Indonesia. Nah, terbaik ini diukur dari segi apa? Apakah ada penilaian tersendiri? Tidak dijelaskan. Jadi, bisa jadi terbaik menurut seseorang belum tentu terbaik menurut orang lain. Selain itu, di situ juga ada kata menurut Evan. Jadi, itu adalah subjektif. Sudah jelas ya, kalau itu merupakan contoh kalimat opini. Contoh yang ketiga, Andi menilai bahwa keberhasilan Agnes Monica sebagai penyanyi internasional adalah berkat keberaniannya. Di situ ada kata Andi menilai. Berarti sudah jelas ya pendapat seseorang yang subjektif. Dan diperkuat dengan kata berkat keberaniannya. Nah, apakah bisa dinilai keberanian satu orang dengan orang lain? Tidak bisa ya, tidak ada penilaian khusus yang konkret. Jadi, contoh ketiga itu termasuk opini. Bagaimana? Sudah paham? Nah, untuk mengecek pemahaman kalian, setelah ini kita coba untuk latihan soal ya. Sekarang, saatnya kalian berlatih membedakan fakta dan opini dalam sebuah berita. Kalian bisa jeda dulu videonya, lalu jawaban ditulis dalam buku tulis. Setelah selesai menjawab, boleh kalian lanjutkan pada slide selanjutnya, yaitu pembahasan fakta dan opini. Yang pertama, para mahasiswa di Bogor melakukan demonstrasi besar-besaran agar pemerintah menurunkan harga makanan pokok. Pada kutipan berita tersebut merupakan opini karena ada kata besar-besaran. Nah, besar-besaran tersebut tidak bisa diukur, sehingga dia bukan merupakan fakta. Ciri yang kedua, ada kata agar. Agar itu adalah sesuatu yang belum terjadi, menunjukkan sebuah tujuan. Kalau fakta itu kan harus sudah terjadi. Jadi kalau ini ada kata agar, maka disebut kalimat opini. Soal yang kedua, kucuran dana dari pemerintah pusat dan daerah seharusnya menjadi jaminan bagi siswa SMA atau SMK untuk tidak dipungut lagi biaya sekolah. Nah, pada kalimat kedua ini juga termasuk kalimat opini. Apa cirinya? Ya,
Di situ ada kata seharusnya. Berarti kalau seharusnya itu adalah pendapat pribadi seseorang. Selain itu, di situ juga ada kata untuk tidak dipungut. Berarti kan masih tujuan ya, belum terjadi. Jadi kalimat tersebut juga termasuk opini. Selanjutnya pada kalimat ketiga. Pada operasi pangan minggu lalu, BPOM mengidentifikasi 83 situs yang memasarkan obat ilegal yang tidak berizin edar di Indonesia. Nah, apa menurut kalian? Ya, benar sekali, kalimat ini termasuk fakta karena ada kata minggu lalu yang menunjukkan waktu. Sudah terjadi. Ya, jadi menjawab pertanyaan kapan adalah ciri dari fakta. Lalu, bisa menjawab pertanyaan siapa? Siapa yang melakukan operasi? BPOM. Nah, ciri fakta juga. Selanjutnya ada 83 situs. Bisa menjawab pertanyaan berapa. Dan yang terakhir ada tempat di Indonesia. Karena ada 4 ciri yang menunjukkan fakta, jadi sudah sangat jelas bahwa kalimat tersebut bukan opini, melainkan sebuah fakta. Kalimat selanjutnya. Obat-obat yang disita adalah impor dari Cina. Merek dagang dan tulisan dalam kemasan menggunakan nama dan huruf Cina. Nah, pada kalimat berita tersebut merupakan fakta atau opini. Kita analisis lagi ya. Di situ ada kata obat-obat. Jadi, menjawab pertanyaan apa? Apa yang disita? Obat-obat. Dari mana? Cina. Apa buktinya? Dalam kemasan menggunakan nama dan huruf Cina. Nah, beberapa kata tersebut bisa menjawab ciri pertanyaan dalam sebuah fakta. Jadi, merupakan sebuah kalimat fakta. Soal nomor 5. Lomba Cipta Seni Pelajar tingkat nasional ini diikuti oleh 2.131 peserta seleksi tingkat provinsi yang dilaksanakan oleh Dirjen Pendidikan Dasar Kemendikbud. Nah, bisa menjawab pertanyaan apa? Terus bisa juga menjawab pertanyaan berapa? Apa Lomba Cipta Seni Pelajar tingkat nasional? Berapa pesertanya? 2.131. Siapa yang mengadakan? Dirjen Pendidikan Dasar dan Kemendikbud. Jadi, sudah pasti dia merupakan kalimat fakta. Selanjutnya, kendati demikian, keterbatasan lahan serta beberapa faktor lainnya menjadikan banyak pihak pesimistis untuk mencapai target swasembada tersebut. Di situ ada kata banyak pihak. Banyaknya berapa? Tidak ada angka di situ. Jadi pasti bukan fakta. Pesimistis. Pesimistis itu adalah sifat ya yang orang dengan orang lain berbeda. Terus ada juga kata untuk mencapai target. Berarti pastinya belum terjadi. Kalau belum terjadi itu merupakan ciri dari opini. Dan yang terakhir, rintisan bantuan operasional sekolah atau yang biasa disebut dengan BOS untuk siswa SMA dan SMK sudah mulai dikucurkan tahun ini sebesar
120.000 per siswa tiap tahun, ujar Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Di situ ada kata siapa? Ada nama ya. Terus ada juga apa? Rintisan bantuan operasional sekolah. Siapa? Untuk siapa? Siswa SMK dan SMK. SMA dan SMK. Kapan? Tahun ini. Berapa? 1 juta? Berapa? 120.000 setiap tahun. Jadi ada beberapa ciri dari fakta. Jadi kalimat tersebut bukan merupakan opini.